Ya, karena terlalu sering waktu mandikan bayi melihat wawa-wawa yang pijat laktasi. Konon sih katanya biar hasil lebih banyak. Tapi beneran loh, kalau memang dirangsang, segala sesuatu yang dirangsang itu akan lebih menghasilkan banyak. Bener sih si wawa itu caranya sudah benar, cuman kadang-kadang terlalu tega. Jadi maksa banget gitu pijatnya sampai apanya sampai keluar air mata ibunya sampai sakit banget gitu. Pijat payudaranya. Oh, pijat payudaranya ya, sampai dengan keluar air matanya. Iya, karena dipaksa, karena asinya nggak keluar, terus dipaksa terus gitu, dipencet sampai keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat saya semuanya. Hari ini jumpa lagi bersama saya Yusri Razali. Kali ini sudah hadir bersama saya salah seorang sahabat saya. Ini adalah sahabat saya yang semenjak saya dulu aktif di organisasi pelajar Islam Indonesia, dan sekarang alhamdulillah beliau ini sudah menjadi pengusaha ya, sudah bisa kita bilang pengusaha. Saya sapa dulu, apa kabar Mbak Yuli ya, Mbak ya? Ya, karena orang Aceh kakak kali oh, ya. Ya. Tapi karena Bang Yusri lebih tua, adik aja. Oh ya, Dik Yuli. Oke. Jadi ini adinda saya di organisasi namanya Yuli. Jadi sekarang sedang merintis sebuah usaha yang terkait dengan pemijatan bayi. Ya, pijat bayi, anak, ibu hamil, ibu nifas, dan sama wanita sampai lansia. Okay. Yang nggak dipegang bapak-bapak sama om-om aja. Jadi Yuli, apa namanya, ini kita bicara santai sambil kita makan, minum dan sebagainya nih ya. Nah, kalau mau makan silahkan makan, kalau mau minum juga silahkan minum ya. Jadi kita ngobrol santai terkait dengan apa namanya, perjalanan Yuli dalam merintis bidan holik ya, dalam merintis bidan holik ini. Jadi bisa nggak menceritakan pengalaman Yuli dari awal bagaimana merintis bidan holik ini? Mungkin nasib aja kali ya. Uli lebih beruntung atau Allah lebih sayang sama Uli sehingga memberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Jadi awalnya Uli hanyalah bidan biasa, bidan lulusan dari Akbid. Masih mencari-cari pekerjaan, belum ada kerjaan, cuman karena dulu kampus memfasilitasi tempat praktek sehingga banyak kenalan bidan-bidan senior, dan alhamdulillah bidan seniornya itu juga banyak yang percaya sama Uli untuk boleh deh Uli ikut berpartisipasi saat ada persalinan di klinik beliau. Kemudian ketika kita namanya sudah membantu bidan melahirkan, terus kan ada babynya. Nah, babynya itu kan dibawa pulang sama ibunya. Ketika dia bawa pulang itu, ibunya ibu-ibu muda terutama pada bingung gimana sih cara mandikan bayi kayak gitu, karena pada geli dengan tali pusat karena bayinya kecil dan bla bla bla, banyak alasan lainnya. Nggak ada yang tolongin, nggak tinggal sama orang tua, macam-macam. Nah, di situ Uli pertama awal mulanya inisiatif untuk boleh nggak bun saya yang mandikan bayinya, nah nanti bayar seikhlasnya aja. Bermula dari bayar seikhlasnya. Kemudian dari bayar seikhlasnya itu berlanjut beberapa itu bulan. Itu dimulai dari tahun berapa? Tahun 2011 baru saya lulus. 2011. Ya. 2011 ini 2020. Berarti sudah 9 tahun. Iya, benar sekali. Jadi 9 tahun yang lalu itu saya dimulai dengan bayaran seikhlasnya. Jadi anak-anak saya udah 9 tahunan lah yang 9 tahun yang lalu. Iya. Terus mungkin sekitar 6 bulan kemudian saya baru tetapkan tarif. Sekali mandikan itu 20.000, tapi ketika saya tetapkan tarif 20.000, maka saya harus ada standar apa yang bisa saya beri. Pelayanan lebih. Iya, apa yang bisa saya beri selain hanya mandikan aja. Jadi selama 6 bulan saya juga di tempat-tempat bidan, saya banyak cari tahu, kemudian tentang rangsangan bayi, banyaklah antara guru-guru saya yang memberikan ilmunya. Kemudian saya beri terapi pijat baby masses. Waktu itu hanya baru baby masses saja, nggak ada yang lain treatmentnya, dan tarifnya hanya 20.000 ya. 20.000 sekali pijat ya? Sekali kunjungan, sekali kunjungan.
rata-rata sih ngambil sampai copot tali pusat, atau ada yang paket langsung 10 hari gitu, ada yang ngambil langsung sebulan waktu itu. Ya sebulan juga hanya 600.000 ya waktu itu. Ini apa khusus pijat bayi atau Khusus. boleh nggak pijat bapak-bapak ibu? Oh ya gitu? enggak. Laki-laki 12 tahun ke atas udah ditolak karena bukan muhrim. Oh ya, ini Iya. yang berarti yang pijat khusus bayi ya? Khusus bayi, anak-anak, usia ibu. dari? Kalau wanita dari baru lahir hingga lansia kita terima semua. Oh, oke. Kalau anak laki-laki hanya sampai 12 tahun ke bawah. Oke, berarti sampai dengan 12 tahun ke bawah yang Iya. anak laki ya? Iya. Tapi benar. yang lebih banyak yang masih baby ya, masih baru lahir. gitu ya? Kebanyakan paket pasca persalinan. Pasca persalinan. Ketika sudah melahirkan pulang ke rumah, jadi dimulai dengan perawatan babynya sampai berlanjut pada ibunya. Oke. Jadi semenjak dari 2011 ini sudah 2020, sudah 9 tahun, pasti sudah sangat panjang waktu perjalanan. Iya. Mungkin mulai dari sendiri. Sekarang apa sudah ada karyawan nggak Iya, sekarang? sudah ada beberapa karyawan dan kita coba sih beranikan diri untuk bantu para bidan kita yang sama nasibnya seperti saya dulu. Oke. Tamat kuliah, nggak ada kerjaan, gengsi, nggak berani minta duit sama orang tua. Apa yang bisa dilakukan? Home care. Mungkin dia bisa lakukan hal-hal yang normal dulu, sekedar mandiin bayi, pijit baby massage gitu kan baik ya, maksudnya bisa membantu ibu juga. Ya kita coba buka cabang ke luar daerah, tapi nggak ada tempat ya kalau di luar daerah, ya cuman bantuin sekilas, datang-datang ke rumah aja. Berarti sudah ada teman-teman yang bidan-bidan, berarti yang memberdayakan, yang yang baru lulus Yang kuliah baru ya? lulus Yang diutamakan, baru lulus, yang belum ada kerjaan belum sih. ada kerjaan, ini juga membuka peluang usaha, Iya, peluang benar kerja banget. bagi teman-teman yang juga baru menyelesaikan kuliah Kuliah seperti itu. kebidanan. Oke, berbicara dengan masalah pijat bayi ini. Nah, Pijat bayi ini mungkin sangat banyak juga yang lahir seperti itu, apalagi di kota Brebes sangat padat penduduk. Jadi dalam satu hari ada berapa pasien yang kalau di Banda Aceh sendiri saat ini yang sedang berjalan paket pasca persalinannya itu 7 ibu. 7 ibu 7 ibu paket pasca persalinan yang sedang berjalan ya. yang sedang berjalan ya? Iya, kalau mau pijat bayi mungkin ada tambahan gitu, cuma sekedar lah bayi saya nih berangin, rewel, ada tambahan beberapa, mungkin kalau sehari sekitar 10 apa 11 bayi ada gitu. Selain pijat bayi, ada pijat ibu juga? Benar, karena kita layanannya itu bayi dan ibunya. Oh, bayi dan ibunya. Ibunya sebelum persalinan atau setelah persalinan? Dua-duanya kita layani. Jadi ibu dengan kehamilan tentu banyak keluhan. Banyak keluhan ya? Iya benar. Karena kita sebagai bidan memfasilitasi menerima keluhan ibu ya, supaya tidak terjadi baby blues atau stres gitu. Jadi berbicara dengan pijat ibu, kan sekarang sangat banyak juga mungkin ada orang-orang tua yang memijat ibu ini. Mungkin mereka tidak punya ilmu, hanya dengan pengalaman-pengalaman. Banyak nggak kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam masyarakat yang orang tua pijat anak yang sedang hamil ataupun pasca hamil seperti itu? Kalau yang sedang hamil jarang boleh temui langsung ya, jarang banget. Palingan gini, kalau yang sedang hamil itu kemarin pijat sama wawa-wawa, terus kok makin sakit ya belakang pinggang saya gitu. Loh ibu hamil tuh nggak boleh dipegang, ditekan-tekan di bagian pinggang, palingan gitu. Kalau cuma sekedar ngelus. Jadi ibu sesuai hamil anatomi. nggak boleh ditekan di bagian pinggang ya? Ada teknik tertentu gitu, nggak boleh sembarangan gitu. Jadi makin sakit jadinya, paling itu ya. Tapi kalau ngelihat langsung nggak pernah. Kalau ke ibu yang pasca melahirkan itu malah sering, tapi dahulu. Kalau sekarang udah nggak pernah ditemui lagi. Dulu saat kami belum menerima untuk ibunya, jadi awal mula kenapa bisa diterima ibunya, karena terlalu sering waktu mandikan bayi melihat wawa-wawa yang pijat laktasi. Konon sih katanya biar hasil lebih banyak, tapi beneran loh, kalau memang dirangsang, segala sesuatu yang dirangsang itu akan lebih menghasilkan banyak. Bener sih si wawa itu caranya sudah benar, cuman kadang-kadang terlalu tega, jadi maksa banget gitu pijitnya sampai apanya nih? Keluar air mata ibunya sampai sakit banget gitu. Pijat payudaranya. Oh, pijat payudaranya ya. Sampai dengan keluar air matanya? Iya, karena dipaksa, karena asinya nggak keluar, terus dipaksa terus gitu, dipencet sampai keluar.
Berarti itu bagi saya menyiksa. pijat itu tidak boleh dipaksakan ya? Bagi saya nggak boleh kalau menurut saya, karena ketika ibu pasca melahirkan dipaksa, begitu besoknya kita balik dia stres. Ketika stres maka hormon kortisolnya malah meningkat dan asinya makin nggak akan keluar. Sakitnya iya, asinya nggak keluar. Jadi bagaimana caranya, kan banyak kejadian teman-teman kita mungkin semuanya yang sangat banyak kejadian ini bahwa setelah melahirkan kekurangan ASI sehingga harus memberikan ASI yang lain seperti itu. Padahal kan formula, ya? Anak ini harus diberikan ASI 6 bulan adalah ASI eksklusif seperti ya, itu. benar. Jadi bagaimana solusinya biar lebih banyak ASI? Sebenarnya gini, pada ibu baru melahirkan itu wajar sekali sih belum keluar ASI di 24 jam pertama. Karena kenapa? Kayak saya bilang tadi, kalau ibunya stres atau tekanan, dia akan mengeluarkan hormon kortisol, dan kortisol itu akan menghambat prolaktin kayak gitu, sehingga asinya tidak keluar. Jadi pada 24 jam pertama biasanya masih merasakan kesakitan yang tadinya melahirkan. Biasanya baru keluar setelah 24 jam, keesokan harinya asinya memang akan keluar sendiri secara alamiah. Cuman ada juga beberapa yang memang butuh rangsangan, yaitu pijat laktasi gitu. Jadi pijat laktasi itu pijat payudara ya? Iya, pijat laktasi itu khusus payudara untuk melancarkan ASI. Kami namakan dengan pijat laktasi. Ada nggak selain pijat itu mungkin ada makanan-makanan yang merangsang itu atau apa? Tidak dipungkiri ya, kalau makanan, suplemen kami akui benar banget, ada beberapa suplemen yang bisa membantu produksi ASI. Kami percaya dan kami akui, karena kami memang benar-benar lihat ada loh ibu-ibu yang konsumsi ini dan memang asinya deras kayak gitu, benar. Bisa. Salah satunya yang paling populer kalau sayur mah daun katu, ya, yang paling sangat sering ditemui. Daun katu, ataupun juga ada yang minum kunyit ya sebenarnya. Kalau kunyit bukan, kalau kunyit lebih ke perawatan rahimnya, tapi kami malah tidak sarankan. Tidak sarankan ya. Kenapa? Karena jumlah yang ada dalam zat kunyit itu belum diteliti berapa banyak jumlahnya, jadi nggak efektif aja sih menurut Uli. Berarti dalam perjalanan 9 tahun ini dari 2011 sampai dengan 2020 sudah sangat banyak pengalaman, mungkin sudah ada ratusan ya? Ribuan mungkin, sudah ribuan sudah dilayani bayi yang pijat bayi, juga ibu pasca hamil dan sebagainya. Tentu sudah sangat mahir lah Yuli dalam hal ini ya. Belum juga ya kalau dikatakan mahir, di atas langit tentu ada langit. Oke, Yuli, jadi ini kita sudah banyak diskusi terkait dengan ini, dengan pengalaman-pengalaman apa namanya? Makan ya Bang, udah meleleh. Ya boleh, silakan makan. Silakan dimakan dengan apa namanya, pengalaman-pengalaman dalam pijat bayi yang pertama sekali memandikan bayi, dan juga bayi ini juga perlu dipijat sebenarnya ya, karena dia butuh rangsangan untuk perkembangan juga, dan pertumbuhan yang lebih maksimal. Oke, jika misalnya ada ibu-ibu muda yang ingin memesan pelayanan Yuli itu, bagaimana? Boleh, ada admin kami Bang. Nah, bagaimana cara mungkin yang baru-baru follow IG-nya kami, IG kami Bidan Holik Aceh. Nah, di bio-nya itu ada nomor admin. Ada nomor admin. Bisa langsung diklik di Bitly itu, klik langsung terhubung ke admin WA-nya kami. Oke, jika misalnya dipesan hari ini, itu apakah langsung hari ini juga akan dilayani atau bagaimana? Ketika ada slot kosong iya, tapi pada peraturannya jika mengikuti SOP maka H-1 pesan hari ini untuk besok. Oke, berarti pesan hari ini dulu untuk esok hari baru dilayani dengan dihadirkan apa namanya, dan kami datang untuk home visit, dan kami juga buka praktek untuk sementara ini, mudah-mudahan berkelanjutan. Kami masih stay di Apotik Family Pharma. Oke, Apotik Family Pharma di Brawe. Di Brawe ya. Nah, itu kebetulan Apotik Family Pharma punya sahabat saya juga itu. Oh iya. Ya, punya sahabat saya, punya Bung Afdal ya. Mungkin nanti Bung Afdal juga nonton video ini, akan saya share ke Bung Afdal nanti. Jadi oke, sahabat-sahabat semua ya, sudah kita diskusikan dengan Yuli ini terkait dengan bagaimana perawatan bayi dan juga perawatan ibu pasca hamil, dan ini sangat penting. Jadi bagi pasca melahirkan? Bukan pasca hamil ya, pasca melahirkan ya. Pasca hamil itu melahirkan. Oh iya. Pasca melahirkan itu nifas. Ya. Oke. Nanti bagi teman-teman yang ibu-ibu muda yang terutama sekali yang ingin memesan
jasa pelayanan ini bisa langsung melalui IG yang ada di layar ini, nanti bisa langsung berkomunikasi dengan admin, yaitu IG Bidan Holik Aceh seperti itu. Terima kasih ya Dinda Yulia. Mungkin nanti lain kali kita akan duduk ngopi lagi sambil ngobrol, sudah lama kita tidak pernah jumpa ya. Ya, benar sekali. Oke, sudah saya akhiri. sekian tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.